sebagai ciptaannya. Pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Agustin dengan nomor NPMC 122010 bersama rekan saya. Saya Muhammad Farhan dengan NPMC 122009. Saya Nurul Nadia Aulia dengan NPMC 122011. Saya Zafar Nira dengan NPMC 122013. Saya Tania Aulia Septiani dengan NPMC 122008. Saya Suri Fatima Azahra dengan NPMC 122014. Pertama, ada konsep ketuhanan yang akan disampaikan oleh Nurul. Konsep ketuhanan Tuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Tuhan adalah sesuatu yang misterius yang tidak dapat dikenali secara fisik. Dia ada dan terpancar dalam diri manusia yang hanya dapat dipahami secara rasa atau batiniah. Eksistensi Tuhan hanya dapat dipahami lewat sifat-sifatnya, seperti dalam agama Islam mengenal sifat-sifat Allah yang berjumlah 20. Orang Islam kejawen biasa menyebut Tuhan dengan istilah Gusti Allah, dua kata yang merupakan perpaduan antara Jawa, Gusti, dan Islam Allah. Kata Gusti berkuasa dan kelompok khusus. Kata Gusti dalam kamus Jawa kuno memiliki arti Tuhan atau yang berkuasa, dan kelompok khusus dalam masyarakat keraton. Kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab, Zat yang maha sempurna yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya, konsep manusia akan dijelaskan oleh Tania. Konsep manusia dalam kejawen tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketuhanan. Manusia sebagai pancaran Tuhan disebut sebagai jagat bumi. Sedangkan alam semesta ini disebut dengan jagat gede. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki unsur-unsur ketuhanan. Oleh sebab itu, manusia berupaya untuk menemukan jalan untuk kembali kepada asal muasalnya. Konsep pancaran Tuhan inilah yang kemudian menumbuhkan adanya kepercayaan bahwa Tuhan adalah Kang Murbeng, artinya menguasai seluruh kehidupan. Manusia, makhluk sebagai wujud keberadaan Tuhan ini sepenuhnya tergantung pada Kang Murbeng, Tulung Saloka, Jiwa Karya R. Ronggo Warsito menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud awal yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali adalah An-Nur, yang kemudian terpancarlah unsur tanah, api, udara, dan air. Berdasarkan penjelasan serta hidayat, jadi tersebut dapat diuraikan bahwa Tuhan memiliki sifat dini atau dahulu. Dalam ilmu kalam disebut dengan qadim atau ajali yang berarti dahulu. Tuhan adalah wujud alam sebelum ada wujud apa-apa. Yang kedua ada Zat yang Maha Esa, Orahana, Pangeran, Angin, Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Sifat ini dalam ilmu kalam disebut dengan dan yang ketiga Maha Suci. Kesucian Tuhan meliputi asma, sifat, dan af'alnya. Pendekatan batiniah merupakan cara terakhir yang dilakukan untuk memahami sikap, siapa, dan apa Tuhan itu sebenarnya. Bahkan hanya dapat dipahami lewat mengolah rasa batiniah manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Baiklah, proses penciptaan manusia dalam konsep Islam kejawen melalui 7 tahapan yang sebagaimana diuraikan dalam kitab Primbon atas Sadur Raja Mantra sebagai berikut. Yang pertama yaitu alam awang-awung, kemudian ada cahaya, kemudian wayangan atau gambaran, selanjutnya adalah suksama, kemudian agen-agen, budi, dan sejating manusia. Selanjutnya ada konsep alam semesta yang akan dijelaskan oleh Farhan. Konsep alam semesta, jagat gaib dan jagat cilik merupakan satu kesatuan sebagai bentuk manifestasi Tuhan. Islam kejawen meyakini bahwa alam semesta menjadi kehidupan nyata manusia bermula dari zat Allah. Kepercayaan orang kejawen terhadap alam dibedakan menjadi 3, yaitu alam luar,
alam madya, dan alam wasana. Pembagian alam ini sesuai dengan konsep pembagian waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Dengan demikian, konsep keselamatan bagi orang Islam kejawen memiliki nilai teologis dan sosiologis. Sekarang ada relasi manusia dan alam semesta. Manusia sebagai khalifah. Manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Maka khalifah ini bukan berarti untuk merusak dan menumbuhkan darah, melainkan untuk membangun peradaban yang damai, sejahtera, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jalpa. Tugas manusia untuk menjaga alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amanah kepada kita agar mengembang dan melaksanakan semua tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas kemanusiaan. Salah satu tugas kemanusiaannya yaitu menjaga alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia agar melestarikan dan memakmurkan bumi yang menjadi tempat bijaknya dengan cara-cara yang arif dan tidak merusak lingkungan. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf. Relasi manusia. Jika menengok karakteristik dasar manusia yang aktif, kreatif, inovatif, serta peran yang harus disembahnya sebagai khalifah semestanya, dia harus memperlakukan alam raya yang bersifat pasif, reseptif ini dengan perlakuan yang positif dan afirmatif. Perlakuan positif afirmatif inilah yang menjadi bentuk ideal relasi manusia dan alam. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu manusia merupakan bagian dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkan, mengolah, dan menjaga potensi alam semesta yang telah diciptakannya. Dengan alam pula, manusia berproses dan memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Oleh karena itu, membahas hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pencipta tidak dapat dipisahkan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Muhammad Farhan dengan NPM C122009. Saya Nurul Radio Aulia dengan NPM C122011. Saya Nurul Lira dengan NPM C122013. Saya Tania Aulia Septiani dengan NPM C122008. Saya Sufi Fatima Azahra dengan NPM C122014. Pertama ada konsep ketuhanan yang akan disampaikan oleh Nurul. Konsep ketuhanan, Tuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan adalah sesuatu yang misterius yang tidak dapat dikenali secara fisik. Dia ada dan terpancar dalam diri manusia yang hanya dapat dipahami secara rasa atau batiniah. Eksistensi Tuhan hanya dapat dipahami lewat sifat-sifatnya, seperti dalam agama Islam mengenal sifat-sifat Allah yang berjumlah 20. Orang Islam kejawen biasa menyebut Tuhan dengan istilah Gusti Allah, dua kata yang merupakan perpaduan antara Jawa, Gusti, dan Islam Allah. Kata Gusti berkuasa dan kelompok khusus. Kata Gusti dalam kamus Jawa kuno memiliki arti Tuhan atau yang berkuasa, dan kelompok khusus dalam masyarakat keraton. Kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab, Zat yang maha sempurna yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya konsep manusia akan dijelaskan oleh Tania. Konsep manusia dalam kejawen tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketuhanan. Manusia sebagai pancara Tuhan disebut sebagai jagat bumi. Sedangkan alam semesta ini disebut dengan jagat gede. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki unsur-unsur ketuhanan. Oleh sebab itu, manusia berupaya untuk menemukan jalan untuk kembali kepada asal muasalnya. Konsep pancara Tuhan inilah yang kemudian menumbuhkan adanya kepercayaan bahwa Tuhan adalah Kang Murben, artinya menguasai seluruh kehidupan. Manusia, makhluk sebagai wujud keberadaan Tuhan ini sepenuhnya tergantung pada Kang Murben, Tulung Saloka, Jiwa Karya Rongkos
dan berpancaran unsur tanah, api, udara, dan air. Berdasarkan penjelasan serta hidayat, jadi tersebut dapat diuraikan bahwa Tuhan memiliki sifat dingin atau dahulu. Dalam ilmu kalam disebut dengan qadim atau ajali yang berarti dahulu. Tuhan adalah wujud alam sebelum ada wujud apa-apa. Yang kedua ada zat yang Maha Esa, Orana, Pangeran, Angin, Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Sifat ini dalam ilmu kalam disebut dengan dan yang ketiga Maha Suci. Kesucian Tuhan meliputi asma, sifat, dan af'alnya. Pendekatan batiniah merupakan cara terakhir yang dilakukan untuk memahami sikap, siapa, dan apa Tuhan itu sebenarnya. Tuhan hanya dapat dipahami lewat mengolah rasa batiniah manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Baiklah, proses penciptaan manusia dalam konsep Islam kejawen melalui 7 tahapan yang sebagaimana diuraikan dalam kitab Primbon atas Sadur Mantra sebagai berikut. Yang pertama yaitu alam awang-awung, kemudian ada cahaya, kemudian wayangan atau gambaran, selanjutnya adalah suksama, kemudian agen-agen, budi, dan sejating manusia. Selanjutnya ada konsep alam semesta yang akan dijelaskan oleh Farhan. Konsep alam semesta, jagat gaib dan jagat cilik merupakan satu kesatuan sebagai bentuk manifestasi Tuhan. Islam kejawen meyakini bahwa alam semesta menjadi kehidupan nyata manusia bermula dari zat Allah. Kepercayaan orang kejawen terhadap alam dibedakan menjadi 3, yaitu alam purba, alam madya, dan alam wasana. Pembagian alam ini sesuai dengan konsep pembagian waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Dengan demikian konsep keselamatan bagi orang Islam kejawen memiliki nilai teologis dan sosiologis. Sekarang ada relasi manusia dan alam semesta. Manusia sebagai khalifah. Manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Maka khalifah ini bukan berarti untuk merusak dan menumbuhkan darah, melainkan untuk membangun peradaban yang damai, sejahtera, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jalfa. Tugas manusia untuk menjaga alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amanat kepada kita agar mengembang dan melaksanakan semua tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas kemanusiaan. Salah satu tugas kemanusiaannya yaitu menjaga alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia agar melestarikan dan memakmurkan bumi yang menjadi tempat bijaknya dengan cara-cara yang arif dan tidak merusak lingkungan. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan masa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf. Relasi manusia. Jika menengok karakteristik dasar manusia yang aktif, kreatif, inovatif, serta peran yang harus disembahnya sebagai khalifah semestanya, dia harus memperlakukan alam raya yang bersifat pasif, reseptif ini dengan perlakuan yang positif dan afirmatif. Perlakuan positif afirmatif inilah yang menjadi bentuk ideal relasi manusia dan alam. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu manusia merupakan bagian dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkan, mengolah, dan menjaga potensi alam semesta yang telah diciptakannya. Dengan alam pula, manusia berproses dan memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Oleh karena itu, membahas hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pencipta tidak dapat dipisahkan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Diana Novita Lestari dengan NPM C122032. Pertanyaannya adalah, teori apa saja yang menjelaskan proses terbentuknya alam semesta? Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Teori pembentukan alam semesta yang sering muncul ada 5, yaitu teori dentuman besar, teori keadaan tetap, teori mengembang, dan memapan, teori alam semesta kuantum, dan teori berayun. Bagaimana Diana? Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.